Kebahagiaan penuh cinta tengah meliputi pasangan pengantin baru Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Pasca resmi menjadi suami istri pada 3 April kemarin, romansa cinta Atta dan Aurel pun kian mekar. Baru beberapa hari tinggal bersama, pesona kecantikan dan aura seorang istri kian terpancar dari sosok Aurel. Menikmati peran baru sebagai istri dari Atta Halilintar, Aurel pun menunjukkan banyak perubahan positif. Jika sebelumnya Aurel yang hidup didampingi kedua orang tuanya dengan banyak perhatian dan cinta, kini mau tak mau Aurel lah yang harus melayani dan memberikan perhatian dan cintanya yang besar untuk suaminya. Namun di balik kebahagiaannya, keluarga justru merasa kehilangan anggota keluarganya. Belum genap seminggu Aurel tinggal bersama suaminya, Aurel justru dicari oleh kedua adiknya, Arsy dan Arsya. Pasti kangen karena kan tiap hari kita dari 2011 bareng, 2010 akhir bareng, hampir nempel udah kayak apa kan, bener-bener nggak pernah pisah kan. Tapi ini akan dirasain sama semua orang tua sih, semua orang tua tuh akan merasakan saat anaknya menikah, mau apalagi orang tua yang memang setiap hari bareng ya gitu sama anaknya, karena kan kita kan setiap hari ngumpul, setiap hari bareng. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada gitu orangnya, kita pasti kangen, kayak aku tuh masih kayak aduh ini kok kayak ada yang hilang ya, ada yang beda ya, sedih atau apa. Tapi kan demi kebahagiaan anaknya, beda dengan anaknya, aku tuh jadi flashback ke aku di tahun-tahun yang dulu aku menikah juga. Aku suka kalau misalnya mamaku nyariin atau apa, aku tuh bakal kayak aduh mama ini banget sih, bentar doang aku nih lagi gini, kita fokus ke suami dan anak-anak. Sekarang aku baru merasakan jadi mamaku dulu, ternyata begini kalau ada kehilangan anak baru menikah ya. Kalau dia kan lagi euforia pastinya dengan suaminya, dengan rumah tangga barunya, lagi happy dengan awal-awal menikah tuh itu wajar gitu. Tapi kalau kita yang orang tua tuh pasti kehilangan gitu. Tapi tetap keep kontak, dia ngasih tahu bunda aku lagi di dokter kandungan, bunda aku lagi di sini, bunda I miss you, bunda kangen. Tadi aku malam lihat dia kayak lebih cantik, lebih bersih. Mungkin kan yang segala sesuatu yang halal, yang udah halal tuh udah lebih pasti beda orangnya. Aku lihat itu lebih cantik, lebih sumringah gitu kan. Kemarin kan stres mau kawin, ada ini, ada itu, ada ini. Sekarang dia udah dia nggak mau dengar apa-apa, yang penting dia fokus dengan rumah tangganya. Iya, yang paling nggak ngerti, yang nggak paham kan adalah Arsya, khususnya Arsy tuh kayak baru-baru kayak kakak kok nggak pulang, kok kakak nggak nginep sini, emang kalau nikah nggak pulang ke sini gitu, masih pertanyaan itu. Tapi kan ini lu semua karena masih baru-baru ya, lambat laun pasti kita sudah akan mulai terbiasa dengan keadaan ini gitu. Jadi kayak masih baru-baru pasti rasanya pasti nggak enak, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Dan kan kita bukannya anaknya nggak ada, anaknya tetap ada, tapi udah punya rumah tangga sendiri gitu. Jadi kita seneng lah. Aku juga mau menempatkan diri jadi orang tua yang tidak mengganggu anaknya gitu, tidak dikit-dikit harus ini harus itu, nggak mau lah. Karena aku juga pernah dulu nikah di posisi yang seperti Aurel sekarang, rasanya tuh pasti kalau digangguin terus kan gak enak. Tapi kita orang tua kapanpun dia butuhkan, kita akan selalu ada. Tapi ya kalau dia biarinlah dia lagi happy dengan ngurusin suaminya, ngurusin rumah tangga. Enggak, sebenarnya Atta sama Aurel kan bukan rumah tangganya bisa dibilang santai ya. Cuma kan aku sebagai orang tua tetap selalu memberi kakak masukan bahwa ya jangan terlalu santai, tetap namanya suami kita harus ngeladenin makannya, apanya. Dan Aurel tuh kan ngeladenin banget orangnya, dia udah tahu, dia udah melihat bertahun-tahun rumah tangga orang tuanya kayak apa, dan dia bilang aku nggak mau muluk-muluk, aku mau ngeliat kayak bunda sama pipi kayak gitu. Aku udah banyak yang aku lihat gitu. Jadi ya dia ngurusin makanannya, dia sekarang aku tuh kaget banget, dia sekarang udah kayak dewasa banget gitu ya. Kalau kita kan lihatnya dia kayak masih anak-anak aja, kayak masih baru kemarin gitu. Tapi kan enggak, anaknya udah gede kan, udah 23 tahun Juli. Mau gangguin dia atau mau hubungin dia, kalau dia hubungin aku kapanpun boleh. Tapi kalau kita kan
mau dikit-dikit juga ngerecokin ke dia kan kasihan. Kayak kemarin dia, Bunda mau main ke apartemen gitu, silahkan ayo. Bunda mau ambil barang. Pernikahan Atta dan Aurel kemarin digelar dengan megah dan spektakuler. Momen bersejarah dalam perjalanan cinta dua sejoli ini pun turut disaksikan langsung oleh dua tokoh penting, yakni Jokowi dan Prabowo. Bahkan, momen pernikahan Atta dan Aurel kemarin pun menjadi trending di sosial media. Namun lagi-lagi, momen kebahagiaan Atta dan Aurel itu pun tak luput dari kritikan dan komentar miring netizen. Melihat pernikahan Aurel dan Atta yang menuai sorotan dan kritik, seperti apa tanggapan Ashanti dan Anang Hermansyah? Hanya kan nanti yang melihat ini kan nanti kan dilihat dari proses dan semuanya kan ada. Menurut aku biar nanti yang misalnya aja ya kan kita sudah mengikuti aturan itu semua seketat mungkin. Dalam hidup itu, hidup aja udah dibilang hidup adalah cobaan. Jadi kontroversi itu anggaplah sebagai cobaan dalam hidup kita. Kalau aku menilai selama tidak ada yang terlalu gimana-gimana, kita hadapi aja. Pasti insya Allah lama-lama juga akan selesai gitu ya. Jadi nggak ada. Maksudnya kita kan nggak ada yang merasa ada yang melanggar apa-apa juga gitu. Jadi ya kalau suka dan nggak suka itu biasa, hidup ada yang suka, ada yang nggak suka. Apa yang kita buat tuh pasti aja ada yang nggak suka kan. Jadi ngapain kita harus berpikir ke sana, tapi kita pikirin aja apa yang membuat kita bahagia saat ini, jangan bikin kita makin stres. Alhamdulillah ya, keluarga dan anak-anak mendapatkan respon yang luar biasa. Anggaplah ini sebagai ya salah satu warga Indonesia yang mendapatkan satu perhatian dari kepala negara. Jadi jangan dianggap berlebihan. Sekali lagi saya ngaturaken matur nuwun kepada Bapak Jokowi dan keluarga atas keringanan langkah kakinya untuk memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Ya, doakan mudah-mudahan semuanya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, semuanya bahagia, semuanya penuh haru dan syukur tentunya. Dan apa yang ditangkap oleh media dan juga pemirsa dan mungkin keluarga dari kedua belah pihak, anggaplah ini adalah sebuah kebahagiaan seremonial dalam bentuk silaturahim. Begitulah kehidupan Atta dan Aurel yang tak pernah lepas dari sorotan publik. Dari awal prosesi lamaran hingga sampai pada pernikahan, pro dan kontra netizen selalu menghiasi perjalanan mereka. Melewati banyak rintangan, Aurel dan Atta kini pun tengah bahagia menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Bahkan Aurel dan Atta kabarnya ingin memiliki anak kembar hingga 15 anak. Namun benarkah ada kekhawatiran keluarga terkait penyakit kista yang dialami Aurel sejak usia 16 tahun itu? Benarkah kista tersebut telah hilang? Bunda terus tadi dia ada WA lagi, Bunda doain ya. Aku bawa dokter kandungan gitu, katanya kistanya udah nggak ada, alhamdulillah, karena kita kan terakhir cek kista juga ya. Enggak, kista yang ada pun juga kecil kemarin. Semua perempuan hampir bisa kena kista, apalagi cara kita hidup, gaya hidup kita, makanan kita dan lain-lain itu gampang banget. Tapi udah nggak ada. Kemarin kita sama-sama, aku juga ada kista, dia juga ada gitu, tapi kecil. Alhamdulillah udah hilang. Tadi dia udah ngabarin, udah kistanya udah nggak ada. Enggak, karena kan dokternya bilang bukan yang ganas ya, bukan yang macam-macam gitu, dan kita semua gitu mudah terkena kista juga. Jadi nggak yang nakutin kok, enggak kok. Alhamdulillah. Tapi dan sekarang udah hilang. Kalau saya dari anak saya umur 16 tahun saya udah tahu ada kista. Dulu saya bawa ke Women Children Clinic usia dia 16 pertama kali mens. Tapi udah diperiksakan, insya Allah baik-baik lah. Ya, adik saya sendiri juga ada kista. Mudah-mudahan bisa dihilangkan. Iya, kista harus diangkat ya. Mesti di USG juga. Kalau nggak mengganggu sistem reproduksinya nggak apa-apa. Pokoknya aku berharap mereka bisa selalu menjaga keutuhan rumah tangganya dari godaan-godaan apapun itu, harus kuat gitu, karena udah sebegini jauhnya pernikahannya, baik cobaan maupun apapun pasti kan udah melewati banyak. Jangan mudah menyerah. Aku paling nggak suka dengan orang yang merasa udah bertahun-tahun rumah tangga tuh berpisah karena tidak ada kecocokan. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang cocok. Bagaimana kita berdua bisa menyatukan
dua perbedaan menjadi satu, dan itu memang tidak mudah. Kalau aku bilang Kak, selagi bukan perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, ya harus survive, harus dikuatin gitu loh. Kalau cuma yang kecil-kecil misalnya berubah udah 2-3 tahun, ya manusiawi kan. Gimana bisa membuat antara kedua belah pihak yang tidak cocok ini menjadi selaras, apa ya, kelebihannya, kekurangannya saling melengkapi.